وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Dan telah kita sebutkan bab yang pertama pertemuan sebelumnya tentang kewajiban bagi orang yang sakit. Yang pertama telah kita sebutkan kewajiban bagi orang yang sakit itu untuk ridho dan sabar akan takdir Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang sakit itu harus menguatkan khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak boleh orang yang sakit parah untuk berharap kematian, tetapi dia itu berdoa minta sama Allah Ta'ala, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Tuhanku, hidupkan aku jika kehidupan itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan saya kalau kematian itu lebih baik bagi saya. Kemudian keempat, segera menyelesaikan hak yang wajib dia tunaikan kepada orang lain. Baik haknya itu berkaitan dengan harta, hutang atau kezaliman harta, atau berkaitan dengan kehormatan. Berkaitan dengan kehormatan, dia telah mencaci, menghibah atau yang lainnya selesaikan sebelum dia itu meninggal dunia. Kemudian kita akan masuk pembahasan berikutnya. Kita masuk pembahasan kita kali ini tentang wasiat. Dan segera orang yang sakit itu hendaknya berwasiat kepada keluarganya. Nanti wasiat itu kita bagi jadi dua. Wasiat itu kita bagi jadi dua. Yang pertama, wasiat berkaitan dengan harta. Wasiat berkaitan dengan harta. Kemudian yang kedua, wasiat berkaitan dengan selain harta. Nanti kan kita sebutkan wasiatnya apa, berkaitan masalah agama, berkaitan masalah apa selain harta. Jadi hendaknya itu orang kalau sudah sakit parah itu hendaknya memberikan wasiat kepada keluarga. Memberikan wasiat kepada keluarga. Dan wasiat itu ada yang bersifat harta, dan itu yang sering nanti dibahas oleh para ulama fikih. Ulama fikih nanti seringnya membahas wasiat berkaitan masalah harta. Kemudian yang kedua, wasiat yang tidak berkaitan dengan harta. Contohnya misalkan berwasiat, nanti kalau saya mati tolong jaga sholat kalian. Saya nanti kalau mati tolong jangan diadakan acara seperti ini di rumah saya. Atau yang lainnya nanti akan kita sebutkan. Sekarang kita bahas pembahasan yang pertama dulu, wasiat yang berkaitan dengan harta. Hendaknya setiap orang itu dia itu memiliki wasiat atau mengambil hak dia sepertiga. Jadi wasiat itu apa? Wasiat itu mayit itu memiliki harta atau memiliki kepemilikan terhadap hartanya sendiri setelah meninggal itu cuma sepertiga. Ini paham ini. Kalau seandainya saya meninggal, misalkan saya meninggal, harta saya itu bukan semuanya milik saya.
itu sudah nanti pindah tangan kepada ahli waris. Saya itu memiliki kepemilikan terhadap harta yang saya kumpulkan itu cuma sepertiga. Jadi saya sekarang kerja. Nanti kalau saya mati, itu sudah bukan harta saya lagi. Itu nanti akan pindah kepemilikannya kepada ahli waris. Saya itu hanya punya sepertiga. Sepertiga harta saya itu nanti saya gunakan untuk wasiat saya. Sisanya kembalikan kepada ahli waris. Ya, jadi paham ya? Jadi wasiat itu menggunakan hak sepertiga kepemilikan terhadap saya sendiri untuk manfaat yang saya inginkan. Itu namanya wasiat. Kalau saya itu tidak menggunakan wasiat saya, maka 100% harta saya itu jatuh kepada ahli waris. Ya, kalau seandainya ahli waris kita itu baik, menggunakan beberapa harta warisan saya untuk sedekah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya anak keturunan saya itu malah rebutan terhadap harta warisan saya nggak dapat pahala sama sekali terhadap harta saya. Kan kita semuanya itu kan berharap harta yang kita kumpulkan itu bisa membawa kita ke surga. Harta itu yang kita kumpulkan itu bisa saya bawa sampai akhirat saya. Nah, berapa yang saya punya itu? Yang saya punya itu sepertiga. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu memberitakan jangan ada orang yang dia itu hidupnya tinggal sehari atau 2 hari kecuali langsung menggunakan wasiatnya, nulis wasiatnya, saya berwasiat apa terhadap harta saya ini. Rasulullah SAW mengatakan ma haqqum ri'im muslimin yabitu lailataini, tidak ada hak bagi seorang muslim untuk bermalam 2 malam, yaitu walaupun kematiannya tinggal 2 hari lagi. Walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi, dan dia itu punya harta, maka hendaknya dia itu berwasiat dan wasiatnya itu tercatat di kepala dia. Sampai Abdullah bin Umar beliau mengatakan ma marrat alayya lailatun, setelah saya mendengar hadis ini, tidaklah saya itu di malam hari mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, illa wa indi wasiyati, kecuali saya itu punya wasiat. Yaitu tidak ada malam hari yang saya lalui kecuali saya itu sudah punya tulisan wasiat untuk harta saya. Yaitu maksudnya itu apa? Setiap orang itu harus punya wasiat terhadap hartanya. Mau diapain nanti hartanya itu? Yang sepertiga. Jangan dia itu dibebaskan begitu saja. Kalau dibebaskan begitu saja, Anda tidak punya sedikit pun amal soleh dari harta Anda yang Anda tinggalkan. Selesai wes itu. Jadi berebut nanti atau berpindah kepada ahli waris. Maka gunakan sepertiga yang ada itu untuk kebaikan kita. Sepertiga harta kita itu untuk kebaikan kita. Kalau kita masih hidup, bebas kita. Sekarang kita masih sehat misalkan itu, kita punya harta, mau semua kita gunakan untuk sedekah, ahlan wa sahlan. Tapi yang kita bahas itu kalau saya mati. Kalau saya mati, harta yang saya miliki itu bukan milik saya semuanya. Tapi harta yang saya miliki itu, yang saya punya itu hanya sepertiga. Sisanya dari harta yang saya miliki kembalikan kepada ahli waris. Dan apa itu hukum wasiat itu? Sebagian ulama mengatakan hukum wasiat itu hukumnya wajib. Setiap orang harus punya. Setiap orang harus punya wasiat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, ditetapkan kutiba, lafadznya itu kutiba kayak puasa, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian idza hadara ahadakumul mautu,
kalau kematian itu datang kepadanya. Kematian itu apa maksudnya? Sakit parah yang dia itu melihat dirinya pasti akan mati. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Hendaknya dia itu berwasiat dengan kebaikan kepada orang tua atau kepada karib kerabat dengan yang baik, haqqan 'alal muttaqin, dan itu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga apa? Sehingga hukumnya wajib. Kita itu kalau punya harta, kita itu wajib punya wasiat. Dan kita itu boleh berwasiat terhadap harta kita itu cuma sepertiga. Lebih dari itu harus minta izin kepada ahli waris. Kenapa? Karena yang kita punya sepertiga. Lebih dari itu miliknya ahli waris. Tinggal mereka setuju atau tidak. Kalau mereka setuju, alhamdulillah. Kalau mereka nggak setuju, maka berarti diberikan hanya sepertiga saja. Contohnya misalkan ini, saya contohkan, saya punya harta banyak misalkan, saya berwasiat nanti kalau saya mati, nah itu nanti kalau saya mati, ini kan pembagian berarti nanti kalau saya sudah mati, bukan sekarang. Kalau sekarang bebas, saya punya harta, hari ini saya pengen bikin masjid total sempurna sampai selesai pembangunan, boleh, bebas. Wong Anda sudah masih hidup gitu. Kalau Anda masih hidup itu masih 100% Anda miliki. Tapi kalau saya mengatakan nanti kalau saya mati, nanti kalau saya mati, berarti pembagian hartanya itu kalau sudah mati, maka saya itu cuma punya sepertiga. Nanti kalau saya mati, saya mau bikin masjid besar sama pondok pesantren lengkap, gambarannya seperti ini semua, wis. Subhanallah, mati orang itu meninggal. Akhirnya keinginan orang tuanya itu dihitung, bikin pondok, masjid, totalnya berapa biayanya itu? Oh, biayanya sekitar 5 miliar. Harta dia berapa? Harta dia 10 miliar. Yang ditinggalkan sama bapaknya itu 10 miliar. Berarti wasiatnya setengah ini dari hartanya itu. Bagaimana hukumnya? Gak boleh. Terus berapa yang diberikan? Yang diberikan sepertiga. Dia punya uang 110 miliar, sepertiganya 3,3 miliar untuk bangun pondok. Terus sisanya, yaitu bagaimana sisanya? Kembalikan ke ahli waris. Gimana? Kalian setuju nggak? Kalau hartanya itu setengahnya untuk bangun pondok, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Semuanya sepakat, boleh. Setengah diambil untuk bikin pondok karena wasiat bapaknya. Tapi kalau ada satu ahli waris yang nggak setuju, batal. Diberikan cuma sepertiga, sisanya nggak boleh. Gimana, tergambar, paham ya? Tergambar ya? Itu yang dinamakan dengan wasiat, dan wasiat itu sepertiga. Berarti yang kita miliki itu cuma sepertiga. Dan ada sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'." Saya pernah bersama Rasulullah ketika hajjatul wada'. Famaritu maradon asfaitu minhu alal maut. Saya itu sakit parah ketika itu, sampai saya itu sudah berangan-angan mati saya, saking parahnya sakit saya itu. Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjenguk saya. Fakultu, maka saya mengatakan sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna limalan katsiran." Hai Rasulullah, saya itu punya banyak harta. Walaysa yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mengambil warisan harta saya. Saya tidak punya ahli waris kecuali satu orang, anak perempuan saya, anak perempuan lagi. Afa usi bi thuluthi mali. Wahai Rasulullah, boleh nggak saya itu kalau berwasiat dengan 2/3 harta saya? 2/3 saya wasiatkan, sepertiganya untuk anak saya perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, qala la, enggak boleh. Qultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, bi syitri mali, kalau setengah harta saya boleh enggak? Qala la, enggak boleh. Qultu fa thuluthu mali, ya Rasulullah, terus bagaimana kalau seandainya saya wasiatnya itu sepertiga harta saya? Maka Rasulullah mengatakan at-thuluth, boleh kalau sepertiga boleh. Wa thuluthu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak.
Setelah itu Rasulullah mengatakan, innaka ya Sa'ad, wahai Sa'ad, in tada warathataka aghniya'a, kamu itu kalau kamu meninggal dan kamu tinggalkan ahli waris kamu dalam kondisi kaya, khairul laka min an tada'ahum alatan yatakaffafunan nas, lebih baik daripada kamu itu meninggalkan ahli waris kamu dalam kondisi miskin, ngemis-ngemis. Innaka ya Sa'ad, engkau itu wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah, tidaklah kamu itu bersedekah dengan satu sedekah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu itu akan mendapatkan balasan. Hatta luqmatan taj'aluha fi fiyyi imra'atika, sampai walaupun cuma sekedar suapan, satu suapan engkau berikan kepada istri kamu, itu sedekah. Berarti dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang itu boleh berwasiat maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Selepas dari itu, maka itu harus seizin oleh ahli warisnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, waditu annan nasa ghaddu min al-thuluthi ila ar-rubu' fil wasiyah. Kalau saya sendiri, Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau saya sendiri, saya itu berharap manusia itu wasiatnya itu jangan sepertiga, tapi wasiatnya itu berapa? Seperempat. Wasiat dia itu seperempat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ats-tsulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Maksimal lah sepertiga itu. Kalau bisa seperempat saja. Wasiatnya itu seperempat saja. Sisanya kembalikan kepada ahli warisnya. Jadi menunjukkan maksudnya itu, kalau orang itu mau meninggal dunia itu, dia itu harus punya wasiat untuk harta yang dia miliki, yaitu sepertiga diberikan kepada kebaikan dia yang dia inginkan, baik untuk akhirat dia atau untuk karib kerabat dia atau siapa saja. Yang sisanya nanti kembalikan kepada ahli waris. Kemudian selanjutnya yang penting juga, wasiat itu harus tercatat, dan wasiat itu harus disaksikan oleh dua laki-laki yang adil. Tercatat. Kemudian yang kedua, disaksikan oleh dua laki-laki. Laki-laki yang paling adil. Siapa itu? Misalkan di kita, misalkan ustadz, atau tokoh masyarakat, atau keluarga. Nyaksikan semua bahwasanya bapaknya itu wasiatnya seperti ini. Jadi wasiat itu harus tercatat. Tidak boleh wasiat itu cuma sekedar ngomong. Apalagi ngomong sama satu anak saja itu. Nggak boleh. Kenapa? Takutnya nanti anak yang lain itu nggak terima. Ya. Maka wasiat itu harus tercatat. Kalau bisa itu wasiatnya itu tercatat dengan legalitas yang resmi. Contohnya apa? Notaris. Dicatat di notaris, itu lebih kuat lagi. Supaya apa? Supaya hak saya, harta yang saya miliki setelah saya mati sepertiga itu saya berikan kepada apa yang saya inginkan itu. Dan anaknya semuanya setuju, ahli warisnya nggak ada yang komplain. Tapi kalau wasiat cuma sekedar ngomong, apalagi cuma satu anak yang sayang sama dia, yang lain nggak pernah diberitahu, maka ini jadi musibah, masalah nanti setelah meninggal orang itu. Akhirnya apa? Jadi ribut warisan. Kenapa? Karena wasiat itu nggak tertulis. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 106, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya ada saksi yang menyaksikan kamu ketika kamu itu mau mati. Hinal wasiyatu thnani dzawa adli minkum, yaitu ketika kamu mati, kamu berwasiat, harus ada saksinya. Berapa saksinya itu? Ithnan, dua laki-laki. Zawa adli minkum, yang punya keadilan, yaitu orang yang adil di antara kalian, yang paling terpandang. Orang kalau ngomong, semua orang akan percaya. Kenapa? Karena dia orang paling amanah di negerinya, di kampungnya. Yaitu orang yang paling terpercaya di kampung itu. Au akharani min ghairikum in antum darabatum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Atau yang lain. Kalau memang nggak ada orang-orang yang paling terpercaya, cari yang lain, Pak RT, Pak RW, lurah,
Kalau nggak ada lagi notaris, paling bagus notaris. Kapan itu? Allah Ta'ala mengatakan kalau kalian safar dan kalian itu sakit parah. Yaitu apa? Apa saja ketika kalian itu di muka bumi ini dan kalian itu sakit parah, maka hendaknya berwasiat. Kemudian nanti ayatnya panjang menjelaskan masalah wasiatnya itu kayak apa, modelnya itu. Jadi intinya itu, wasiat itu harus tercatat. Anda, wahai orang tua, kalau Anda punya harta, Anda pengen apa, tulis keinginan Anda itu. Contohnya misalkan gini, saya pengen berwasiat, nanti kalau saya mati, sepertiga harta saya berikan kepada anak yatim. Itu harus tercatat sehingga ahli warisnya itu tahu semua. Itu keinginan bapaknya. Jangan cuma sekedar ngomong kepada satu orang nyampaikan kepada ahli waris semua. Kamu nggak ngomongnya itu, mana buktinya kalau bapak kita itu ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Ribut setelah itu. Dan itu sering terjadi itu perebutan harta setelah bapak meninggal dunia itu karena masalah seperti ini. Karena masalah wasiat yang tidak tercatat. Nah, berarti hukum yang berikutnya itu bahwa wasiat itu harus tercatat dan wasiat itu harus disaksikan oleh dua orang muslim yang adil. Kemudian yang kedua, fikih masalah wasiat yang kedua itu, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Tidak boleh, misalkan saya mengatakan saya berwasiat kalau saya meninggal dunia, rumah induk ini untuk anak pertama, sedangkan tanah yang di sana itu untuk anak kedua, kemudian toko saya itu untuk anak ketiga. Bagaimana hukum wasiatnya? Batal. Nah kenapa? Kan itu saya berwasiat. Nggak boleh, karena Anda bagi kepada si A, si B, si C itu semuanya dapat warisan mereka itu, dan hartanya itu harta warisan, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau warisan itu bukan Anda yang bagi, Allah yang bagi. Kita nggak boleh bagi warisan itu, kita nggak boleh itu. Jadi harta kita itu sepertiga silahkan Anda bagi, silahkan. 2/3 Allah yang bagi. Namanya warisan. Warisan itu Allah yang bagi, bukan kita yang bagi, tapi Allah sendiri langsung yang membaginya itu. Maka tidak boleh orang itu berwasiat mengatur pembagian warisan. Wasiatnya itu nggak boleh. Walaupun memang ada ayat yang tadi saya bacakan itu tentang masalah wasiat itu, yaitu kalau orang itu meninggal dunia itu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, diwajibkan bagi kalian kalau salah satu di antara kalian itu mau meninggal, intaraka khairanil wasiyatu lil walidain, hendaknya meninggalkan wasiat untuk kedua orang tua. Kedua orang tua itu kan ahli waris. Akhirnya Allah ketika berfirman seperti ini, dinasakh, istilahnya itu dinasakh itu hukumnya dihapus. Hukumnya dihapus. Setelah itu Rasulullah mengatakan dalam Hajjatul Wada, termasuk berarti akhir syahadat ini, syahadat paling akhir, Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah sudah membagi kepada setiap ahli waris bagian masing-masing. Fala wasiyata li warithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Selesai. Nah, berarti kalau kita itu mau berwasiat, caranya gini, misalkan ya, saya contohkan. Saya punya anak 2, laki-laki perempuan. Anak saya menikah semua, dan semuanya punya anak. Semuanya punya anak. Qadarullah anak saya perempuan meninggal. Mereka punya anak cucu, berarti saya punya cucu dari anak perempuan. Saya kalau meninggal dunia, cucu saya dari anak perempuan itu nggak dapat warisan. Ya paham ya? Nggak, apalagi punya anak laki-laki masih hidup. Anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya itu masih hidup, batal semua, cucu itu batal semua. Padahal
anak saya yang laki-laki itu kaya raya, sukses lah dia itu. Sedangkan anak perempuan saya, suaminya itu miskin. Anak perempuan saya meninggal, nggak dapat warisan. Anak cucu saya yang dari anak perempuan nggak dapat warisan. Maka saya boleh memberikan harta kepada anak cucu saya dari anak perempuan itu dengan wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, sepertiga harta saya berikan kepada cucu-cucu saya dari anak perempuan saya. Boleh nggak ini? Boleh. Tapi apa? Sisanya 2/3 jatuh kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Cuma anak laki-laki. Ngambil semua harta. Ya, paham tergambar ya? Jadi wasiat itu hanya boleh diberikan kepada non ahli waris. Maka nanti kalau orang itu punya wasiat, misalkan orang meninggal dunia, misalkan bapaknya berwasiat kayak gini, maka nanti kita pembagiannya itu biasanya itu kalau kita belajar fikih warisan, pembagian itu kita lihat si mayit ini meninggal dunia, ahli warisnya siapa? Ini. Ini namanya ahli waris. Selain ini berarti non ahli waris. Kalau si mayit itu memberikan kepada non ahli waris ini boleh. Jadi maksudnya gini, wasiat itu diberikan kepada siapa? Bebas, yang penting jangan ahli waris. Mau diberikan ke masjid, kan masjid bukan ahli waris. Mau berikan kepada anak yatim, mau diberikan kepada paman. Saya misalkan ya, saya contohkan misalkan saya contoh lagi. Saya anak yatim. Contoh misalkan, saya anak yatim. Saya itu ketika kecil diasuh sama paman saya dari ibu. Adiknya ibu saya, Masya Allah baik, merawat saya sejak kecil sampai saya sukses usaha saya itu. Tapi ketika saya meninggal dunia, paman saya itu nggak mungkin mendapatkan warisan saya karena terputus. Paman saya itu terputus dengan perempuan, batal, dia nggak mendapatkan warisan saya. Saya boleh mengatakan nanti kalau saya meninggal dunia, sepertiga harta saya berikan kepada paman saya. Kalau beliau sudah meninggal dunia, saya berikan kepada anak-anaknya. Boleh nggak seperti ini? Boleh, karena dia bukan ahli waris. Maka intinya itu wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah dapat warisan. Warisan bagiannya sudah ada masing-masing. Maka tidak boleh wasiat itu mengatur warisan. Ya, tergambar ya. Misalkan gini, kalau misalkan tadi saya katakan tadi misalkan bapaknya mengatakan anak pertama dapat rumah ini, anak kedua dapat tanah ini. Bagaimana pembagiannya? Batal. Terus bagaimana caranya? Rumahnya, tanahnya, tokonya kumpulkan dalam warisan. Nanti dibagi sesuai dengan hukum warisan. Misalkan rumah ini kepemilikan satu-satu, pretensi satu-satu. Rumahnya bagiannya anak pertama berapa, anak kedua berapa, bagiannya istri berapa, semuanya pretensi. Rumahnya kedua bagiannya ini berapa, semuanya ada. Dan itu nanti yang bagi Allah Ta'ala, bukan kita. Sehingga tidak boleh wasiat itu mengatur warisan. Kemudian hukum yang berkaitan dengan wasiat juga itu haram hukumnya memandaratkan ahli waris karena wasiat. Memandaratkan ahli waris karena wasiat orang tua. Maksudnya itu gini, tidak boleh orang tua itu berwasiat karena tujuannya untuk menghilangkan jatah ahli waris. Ya, fahami. Contohnya gini, misalkan ini, saya menikah nggak punya anak. Saya nggak punya anak. Ketika saya nggak punya anak, saya angkat anak angkat. Anak angkat itu bukan siapa-siapa, nggak dapat apa-apa anak angkat itu. Saya itu punya ahli waris. Siapa itu? Kakak saya. Kakak saya kan ahli waris saya, berarti kalau saya anak nggak punya, bapak nggak punya, orang tua nggak punya, maka kembali ke hawashi, samping. Warisan terbaik itu kan anak, terbanyak pertama itu anak, setelah itu orang tua, setelah itu nyamping. Nyamping itu kakak, paman, dan yang lainnya, itu namanya menyamping. Saya punya ahli waris satu, kakak saya. Saya itu sering ribut sama kakak saya itu, sering ribut, sering gontok-gontokan sama kakak itu. Saya nggak pengen harta saya kalau saya mati diambil sama kakak saya. Akhirnya apa? Saya berwasiat semua harta saya pindah kepada anak angkat saya.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencabut bagian ahli waris dari harta yang saya miliki gitu. Karena mungkin ada masalah dan yang lainnya itu. Maka seperti ini hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Kalau tujuannya untuk membatalkan kepemilikan atau bagian salah satu ahli waris, maka ini hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Yaitu tidak boleh saling memadrotkan dengan cara menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian dari hak saya. Boleh nggak saya itu kalau pengen harta saya itu nggak dibagi ke warisan ahli waris karena saya nggak punya ahli waris dari anak? Boleh, bagi sekarang. Contohnya misalkan ini, saya sering punya masalah sama kakak. Ini dari dulu itu kakak saya nggak baik sama saya itu. Saya nggak punya anak, saya punya istri satu. Saya kalau punya istri satu, istri saya itu cuma mendapatkan 1/4. Sisanya kembalikan kepada kakak. Padahal saya nggak suka dengan kakak saya karena sering ribut dulunya misalkan itu. Akhirnya bagaimana? Saya pengen harta saya tidak ada satu peser pun sampai ke kakak saya. Bagaimana caranya itu? Saya berikan sekarang. Saya hibahkan kepada istri saya. Ini harta yang saya miliki, saya hibahkan semua kepada istri saya. Kalau hibah itu sekarang, berikan sekarang. Sehingga apa? Saya nggak punya warisan lagi. Tapi kalau wasiat nggak boleh. Wasiat tidak dibolehkan. Kenapa? Karena wasiat itu setelah mati pembagiannya itu. Jadi maksudnya itu tidak boleh saling memadrotkan. Kalau tujuan memadrotkan itu tujuannya untuk mencabut bagian ahli waris yang Allah sudah tetapkan, maka itu tidak dibolehkan. Jadi terkadang itu urusan wasiat itu, warisan itu yang penting hubungan nasabnya, bukan hubungan kedekatan dan hubungan baik siapa dengan si mayat itu, bukan. Contohnya misalkan ini, saya punya kakak yang sering ribut, kakak pertama. Kakak kedua baik sekali sama saya itu, tapi kakak pertama itu zalim sama saya itu. Saya meninggal dunia, kakak pertama dan kedua itu sama. Mau yang kakak pertama itu zalim sama saya, kakak yang kedua itu baik sama saya, nggak ada urusan masalah baik dan tidaknya. Yang penting itu apa? Jalurnya nasab itu apanya dia itu. Tergambar, paham ya? Paham ya? Saya punya anak 2, satu anak durhaka sama saya, anak yang pertama durhaka, yang kedua anaknya itu bakti sama saya. Saya meninggal, bagiannya berapa? Sama. Antara anak yang berbakti dan anak yang durhaka sama, nggak ada bedanya itu. Karena itu bakti dan durhaka itu urusan kebaikan dia di hari kiamat, tidak merupakan status warisan dia. Nah, jadi maksudnya itu tidak boleh kita itu saling menzalimi orang lain, tidak boleh saling menzalimi. Kemudian yang berikutnya ini beberapa fikih wasiat yang berkaitan dengan harta. Kemudian nanti ada wasiat juga yang tidak ada kaitan dengan harta. Biasanya itu nanti masalah ketakwaan, masalah iman, masalah amal soleh, atau masalah bid'ah. Kalau kita misalkan tinggal di masyarakat, ya masyarakat itu terbiasa mengamalkan bid'ah kalau ada orang meninggal, maka Anda harus berwasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jangan mengamalkan seperti ini. Kalau sampai itu Anda tinggal di masyarakat yang masyarakat itu biasa mengamalkan perkara-perkara mungkar dalam urusan kematian, Anda tahu pasti nanti kalau Anda seperti itu mati, keluarga seperti itu juga. Anda tahu seperti itu, tapi Anda diam saja. Setelah itu Anda meninggal, anak-anak Anda ngamalkan amal seperti itu, maka Anda tetap menanggung dosa. Fahami ini, tetap menanggung dosa. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat sudah seperti itu. Anda biarkan gitu. Anda harus berwasiat kepada anak-anak, jangan sampai dibiarkan. Oleh karena itu para sahabat itu, mereka itu biasa berwasiat kepada putranya. Contohnya seperti misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau meninggal dunia berwasiat kepada putranya. Apa wasiatnya itu? Al-hiduli lahdan. Nah, anak-anakku, nanti kalau saya dikubur, tolong bikinkan kuburan itu modelnya lahat. Lahat itu kuburan kayak gini. Kalau kuburan yang seperti kita itu namanya syak.
Kuburan istilahnya kuburan itu syak. Syak itu kuburan. Setelah itu ada di bawahnya itu dilubangi sedikit untuk nempelkan jenazah. Itu kuburannya biasa, kotak kayak gini. Tapi kalau lahat itu nggak seperti itu. Lahat kuburan seperti ini, kemudian bawahnya itu dibuat lubangan ke samping. Setelah itu jenazahnya dimasukkan dalam kayak gua, dibuat gua di bawahnya itu. Nah, itu dinamakan dengan lahat. Itu yang sunnah. Kuburan yang sunnah itu seperti itu. Dia mengatakan kepada putranya, nak, nanti kalau kamu menguburkan saya, tolong dibikinkan liang lahat. Wansibu alayyal labin nasban, dan nanti tolong dikasih batu di atasnya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kuburannya belum kasih batu juga. Abu Musa al-Asy'ari itu pernah memberikan wasiat kepada putranya ketika mau meninggal. Beliau mengatakan kepada putranya itu, idzan talaqtum bi janazati. Nah, anak-anakku, nanti kalau saya meninggal dunia dan kalian itu membawa jenazah saya, fa asri'u bil masyi, maka kalian itu jalannya harus cepat. Jalannya cepat. Wala tutbi'uni bimijmar, dan kalian itu jangan ngikuti saya dengan wangi-wangian, yaitu ketika ngiringi jenazah itu. Wala taj'alanna 'ala Allahi syai'an yahulu baini wa bainat turab, dan kamu jangan memberikan antara jasad saya dengan tanah itu sesuatu. Yaitu nanti kalau saya dikuburkan itu jangan dikasih pembatas antara saya dengan tanah. Biarkan saja jasad saya itu terkena tanah itu. Kalau kita kuburan kita kan kuburan dikasih kayu-kayu misalkan itu. Kata beliau mengatakan jangan. Pokoknya nanti kalau meninggal dunia, biarkanlah jasad saya itu menempel dengan tanah. Jangan sampai dihalangi, dibuat penghalang. Wala taj'alanna 'ala qabri binaan, dan jangan sekali-kali di atas kuburan saya itu dibangun bangunan. Wa ushidukum anni bari'um min kulli haliqatin aw saliqatin aw khaniqatin, dan saya saksikan kalian wahai putra-putraku, saya berlepas diri dari setiap orang yang mencukur rambutnya ketika musibah, atau orang-orang yang teriak-teriak, atau orang-orang yang merobek-robek badannya, bajunya, yaitu apa? Niyahah. Saya berlepas diri. Kalau ada kalian nanti yang mengamalkan niyahah, meratap, saya berlepas diri kepada Allah Ta'ala. Qalu, maka anak-anaknya itu bertanya, sami'ta fihi syai'an, bapakku, apakah apa yang kau ucapkan itu dari Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, na'am, iya, itu dari Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan intinya itu berwasiat. Kalau seandainya kita di masyarakat yang penuh dengan dosa, penuh dengan bid'ah, penuh dengan maksiat, maka hendaknya kita itu berwasiat. Oleh itu Rasulullah juga mengatakan, Hudzaifah mengatakan, idza ana mitu, kalau saya itu meninggal dunia, fala tu'dzinu bi ahadan, jangan meratap kepada saya, karena Rasul itu melarang untuk meratap. Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau mengatakan, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan, disunahkan bagi orang yang sakit dengan sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, ayyusiyahum bijtinabi majarat bihil al-adatu, untuk anak-anaknya dan keluarganya itu meninggalkan budaya minal bid'ah fil janaiz, kata beliau, budaya dari budaya-budaya bid'ah dalam urusan jenazah. Wa yu'aqqidul ahda bidzalika, dan hendaknya dia itu menekankan kepada putra-putranya jangan diamalkan bid'ah-bid'ah seperti ini. Itu Imam Nawawi sudah mengingatkan. Berarti maksudnya itu kalau kita itu mau meninggal dunia dan kita tahu budaya kita itu ada sesuatu yang menyimpang dalam agama kita itu, maka kita itu harus berwasiat. Supaya apa? Supaya kita itu berlepas tangan. Kalau ada anak kita nanti yang mengamalkan seperti itu, kita sudah berlepas diri, kita sudah nasihatkan, sehingga di hari kiamat Allah tidak menuntut kita lagi. Tapi kalau kita itu diam-diam saja, tiba-tiba nanti anak kita mengamalkan sesuatu yang menyelisih syariat, maka nanti kita akan diazab sama Allah Ta'ala. Innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahlihi, kata Rasulullah. Terkadang mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya, meratap. Keluarga yang meratap, terkadang mayitnya juga diazab. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita tentang berkaitan dengan wasiat. Dan nanti ini kita belum bicara masalah warisan. Nanti kita nggak terlalu membahas masalah warisan karena itu ada fikihnya sendiri. Tapi yang sering itu wasiat. Banyak kita keliru memahami wasiat itu. Ya sebenarnya sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.